ini Pak ya, apa, Lebih link-nya Pak ya, cenderung link ya. teknik ya. Betul, lebih ke teknis ya. Kita akan simulasi ya Pak ya. Simulasi, ini akan langsung apa gimana Pak? Atau Bapak ada paparan sedikit atau seperti apa? Ya, perlu dulu disampaikan baik. paparan biar mindset-nya nanti tidak keluar dari koridor Baik. apa yang tengah terjadi pada saat ini. Baik. Jadi teknisnya nanti classmate semua bisa langsung klik link dan kita akan langsung tampilkan seperti apa hasilnya. Oke, baik. Silakan Pak Anan. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran ala ni'amah la haula wala quwwata illa billah. Classmate, sahabat luar biasa dan insan edukasi yang mudah-mudahan pada kesempatan ini kita diberi kesehatan, kita diberi kebahagiaan batin termasuk lahir, ya, terutama di masa COVID yang kita lihat perkembangannya cukup ya kaget kita semua. Jadi kayaknya ruang besar seperti ini menjadi salah satu solusi agar pembelajaran yang berlangsung di Indonesia ini tidak terputus, dan memang ada sedikit kekhawatiran kalau tidak dikelola dengan baik maka kita seolah-olah akan kehilangan satu generasi karena proses pembelajaran terhambat. Tapi tentu saja kita tidak berpikir negatif, tapi kita berpikir positif bagaimana cara membangun pembelajaran yang cukup efektif. Nah, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyajikan materi kelanjutan dari konsep dasar teori-teori pelaksanaan yang tadi secara lugas disampaikan Bu Dr. Iis, dan memang waktunya cukup lama, lebih dari 1 jam. Pada kesempatan ini tujuan atau target yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana praktek dari teori yang tadi sajikan bisa kita coba. Saya yakin apa yang saya paparkan ada di antara teman insan edukasi, sahabat luar biasa, classmate semua pernah mengalaminya. Tapi tentu saja kita akan coba perdalam dan bahkan kita simulasi, terutama nanti akan kita gunakan salah satu aplikasi atau 2 lah ya yang kita kenal. Namun sebelum ke sana kita akan share screen dulu ya materi kita yang akan dibawakan pada kesempatan ini. Mas Roland, sudah kelihatan di layar? Sudah Pak. Sudah ya? Ya, baik. Boleh di full view Pak, full view gini. Pakai ini saja Pak, bisa pakai apa namanya? Udah cukup ya. Terima kasih. Oke. Tadi saya cuma setengah, tapi sekarang udah di full, udah prima. Baik, classmate yang berbahagia, pada kesempatan ini sebagaimana tadi juga tema kita tadi di teori prosedur pelaksanaan asesmen pembelajaran jarak jauh. Mohon maaf ada kesalahan tulisnya. Tadi sampaikan oleh Bu Dr. Iis, dan saya sekarang akan coba aplikasikan, namun kita perlu membahas atau perlu memahami kesepahaman agar apa yang tengah terjadi, keluhan-keluhan orang tua masyarakat terkait dengan PJJ ini, memang hasil survei mengatakan tidak efektif. Nah, ketidakefektifan itu bukan karena PJJ-nya, tapi karena pengelolaannya yang kurang tepat. Nah, diantaranya adalah ketika memang memberikan pelaksanaan penilaian. Nah, salah satunya adalah di aplikasi, termasuk juga di perencanaan yang kurang memungkinkan. Nah, ini barangkali konsep dasar yang harus kita pegang betul, sehingga apa yang tengah terjadi pada kesempatan ini kita bisa mengantisipasi semaksimal mungkin. Nah, jujur kita rasakan bahwa pembelajaran jarak jauh termasuk penilaian yang kita akan bahas adalah bukan pekerjaan yang mudah dan enteng. Di mana secara psikologis belum lama kita
ya artinya masih proses adaptasi dengan kurikulum 2013. Kemudian ada konsep yang lebih disederhanakan, Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Pak Menteri. Nah, terlagi di masa mau melaksanakan Merdeka Belajar, kita kena musibah seluruh dunia dengan adanya COVID, sehingga lebih spesifik lagi bagaimana pelaksanaan pembelajaran, khususnya penilaian dengan jarak jauh. Nah, oleh karena itu, saking beratnya, saking kondisi yang kita harus antisipasi semaksimal mungkin, sekali lagi, ini bukan pekerjaan mudah. Tapi memang ini tanggung jawab kita bagaimana agar ini tetap berlangsung. Memang penilaian yang kemarin saja kita masih tidak sedikit yang masih meraba-raba. Tapi kita coba tetap positive thinking, bagaimana agar pembelajaran penilaian di masa pandemi ini, di masa new normal, masa kebiasaan baru, tetap berlangsung secara efektif. Nah, classmate yang berbahagia, sahabat luar biasa, juga insan edukasi, tentu saja pada kesempatan ini memang Kementerian sedang mengadakan program bagaimana menjadi guru penggerak. Nah, dalam konteks ini tentu saja konsep yang dibawa dalam penilaian Merdeka Belajar itu adalah bagaimana sekolah merdeka, bagaimana guru merdeka, bagaimana siswa merasa merdeka. Nah, dalam konteks ini, bagaimana guru merdeka, tentu saja guru sekolah merdeka, sekolah bisa menentukan teknik strategi seperti apa yang disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi seperti itu. Bagaimana guru merdeka, sama guru juga nanti bisa mengembangkan instrumen, bisa melakukan pendekatan, bisa melakukan teknik strategi yang mana tidak harus sama. Tidak harus sama dalam satu sekolah, tidak harus sama dengan guru, tapi disesuaikan, tetap mengedepankan kearifan lokal, apa yang dimiliki guru, apa yang dimiliki orang tua dan anak. Yang ketiga juga di sini dikedepankan siswa merasa merdeka, artinya siswa tidak terkungkung dengan hal-hal yang bersifat normatif, administratif, tapi siswa bisa mencurahkan, siswa bisa menampilkan sosok, siswa bisa memperlihatkan kemampuan dirinya. Nah, sehingga ini sangat sangat terkait dengan 4 konsep Merdeka Belajar, diantaranya perubahan misalnya tidak dihilangkannya UN menjadi AKM. Baik teman-teman semua, classmate, sahabat luar biasa juga insan edukasi, pada pelaksanaan penilaian jarak jauh ini perlu hal-hal yang ditekankan dulu agar ditekankan koridornya. Kenapa saya menyampaikan ini? Jadi persoalan-persoalan terkait laporan masyarakat, orang tua yang memang jadi artinya yang tadinya bukan jadi guru, sekarang berat bagaimana menghadapi tugas-tugas dari sekolah. Nah, karena memang persoalan ini. Yang pertama, di sini sebutkan jika penilaian tekankan pada upaya mendapatkan umpan balik, sebaiknya semua bentuk penilaian adalah formatif. Nah, jadi classmate semua pada posisi COVID seperti ini, tadi apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Iis tentang ranah ruang lingkup penilaian, di sana ada pengetahuan, keterampilan, sikap, pengetahuan, keterampilan. Memang konsepnya seperti itu. Tapi pada konteks COVID ini memang lebih ditekankan kepada penilaian formatif. Namun bukan berarti sumatif hilang. Ya, yang tadi disebutkan bisa formatif, termasuk tadi banyak muncul bagaimana penilaian sikapnya pada masa COVID ini. Yang kedua, pada saat ini siswa sudah memahami, saat itu sudah bisa dikatakan penilaian sumatif. Jadi ketika pelaksanaan penilaian formatif itu bisa jadi ukuran penilaian sumatif juga. Nanti kita akan lihat seperti apa praktiknya. Terus apabila penilaian formatif selangkah dengan semangat untuk membantu siswa mencapai tujuan, pembelajaran siswa pasti akan menghindari tindakan yang tidak pergi dan jujur. Artinya penilaian formatif ini dalam rangka menghindari tindakan yang tidak jujur. Ya, tentu saja di sini inilah kreativitas yang ditantang ya. Kita semua guru harus arif menghadapinya, sehingga
tentu saja jangan sampai terjadi mistujuan begitu. Apa mistujuan? Ya, saya perlu menyampaikan di sini bahwa keberatan guru, keberatan orang tua barangkali karena manajemen pengelolaan penilaian yang memang harus dibenahi. Ya misal ya, ada beberapa kasus di beberapa tempat. Kalau tadi kita mengapresiasi ada guru yang menggunakan apapun cerita caranya bagaimana agar guru anak-anak bisa belajar sampai bisa menggunakan handy-talkie misalnya. Nah, pada kesempatan lain juga tidak sedikit bahwa guru memberikan tugas misalnya buku satu yang sudah difilekan, di PDF-kan, diberikan kepada siswa. Siswa kemudian disuruh untuk merangkum, kemudian menjawab semua soal. Nah ini yang barangkali harus dibenarkan, yang harus diluruskan. Semangatnya sudah oke, tapi tentu saja dalam kondisi seperti ini harus memahami kondisi psikologis, kesehatan, protokol kesehatan baik peserta didik termasuk orang tua. Classmate yang berbahagia, oleh karena itu kita harus kembali kepada konsep bagaimana penilaian di Merdeka Belajar. Tadi sudah saya sampaikan di sini, ya melakukan penilaian jarak jauh sesuai dengan strategi yang dimiliki. Guru di sini melaksanakan metode strategi pelajaran sesuai dengan keunikan siswa masing-masing dan latar belakang orang tua. Ya, tadi sudah sedikit banyak disentuh bagaimana kondisi orang tua satu sama lain, satu daerah dengan yang lainnya berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, konsep ini harus dipegang kuat oleh kita semua agar meskipun menyangkut teknik, tapi tetap coba kita upayakan agar prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan pembelajaran tetap efektif meskipun di tengah-tengah kekhawatiran COVID yang terus melanda kita. Baik, classmate yang berbahagia, sahabat luar biasa juga insan edukasi. Nah, di sini tadi sudah sedikit disinggung juga, penilaian dalam PT dilakukan mestinya dengan tujuan untuk membantu siswa. Jadi, pada pembuatan instrumen, soal, atau ingin mencapai tujuan dalam penilaian, tetap seorang guru mesti melakukan refleksi yang kuat. Jadi tidak bisa ujug-ujug, tidak seenak dewe begitu. Buku diserahkan, buku itu kemudian oleh siswa dikerjakan, mulai merangkum. Nah ini tidak mengedukasi. Satu sisi dia berpikir penyakit, satu sisi dia berpikir tentang ekonomi yang sekarang berat, orang tuanya tidak bisa keluar karena memang terbatas. Nah oleh karena itu seorang guru tetap kepada fokus tujuan. Tujuan yang mana? Ya tujuan tadi sudah disebutkan bahwa kita analisis KIKD, terutama kurikulum yang sudah disederhanakan. Jadi tidak bisa kita menggunakan kurikulum yang secara normal karena kondisinya beda. Oleh karena itu harus dulu tetapkan tujuan mau apa nih? Tujuan untuk membantu siswa agar dapat menemukan cara belajar yang lebih baik bagi dirinya pada setiap subjek yang dipelajari dan diajarkan. Nah, classmate yang berbahagia, jadi konsepnya dalam penilaian jarak jauh ini itu tidak diselenggarakan sebagaimana pada masa normal secara utuh, tapi memang ada pilihan-pilihan, ada kekhususan. Ya, kekhususan mulai dari kan ini penilaian ini larinya atau dimulai dari merancang RPP, kemudian ke proses. Nah, termasuk di dalam penilaiannya pun sama berkiblat ke sana. Nah, oleh karena itu penekanan pembentukan karakter ini menjadi dominan. Meskipun tetap mesti ada penilaian sumatif, ya. Agar apa? Ya tetap agar terjaga kualitasnya. Tapi memang porsinya tidak seperti pada porsi masa-masa normal. Nah, oleh karena itu, ketika kita memberikan penilaian kepada peserta didik, paling tidak di sini ada bentuk penilaian yang bisa dikembangkan. Yang pertama di sini ada tugas, ada forum diskusi, entry journal, dan tes. Saya pikir kalau memang ada yang diperlukan yang lain bisa. Hanya di sini menyangkut mulai dari SLTA sampai ke tingkat TK PLB juga prinsipnya sama. Hanya tentu saja nanti teknik dan strateginya sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bu Dr. Iis sudah lugas, sudah banyak sekali. Nah, misalnya di sini
ketika seorang guru memberikan tugas, maka tugas itu harus jelas, harus detail, tapi ringkas. Ya, kenapa saya bilang seperti ini? Karena memang tadi di awal ketidaknyamanan, jadi keluhan orang tua itu ada pada sebagian guru yang memang memberikan tugas itu jor-joran. Sampai satu buku, satu KD seolah-olah dirangkum, dijawab, dan itu barangkali ada sebagian yang kurang memperhatikan jadwal. Padahal kan sekolah itu banyak guru. Nah, apalagi dengan kondisi COVID seperti ini, memang ada beberapa materi yang beberapa mata pelajaran dalam konteks pembentukan karakter itu bisa digabung. Misalnya PKN dengan PA, pendidikan agama, itu bisa digabung dalam konteks pembentukan karakter. Oleh karena itu yang pertama, instruksi tertulis yang detail tapi cukup ringkas. Ya, jadi nyaman peserta didik itu. Ya misalnya tadi sudah sampaikan ada penilaian sikapnya, keterampilan. Ini penting. Pengetahuan pun ada, tapi tentu saja dengan ringkas. Nah, penilaian sikap, ya, penilaian sikap itu bisa dalam bentuk bagaimana siswa mencatat. Jadi kalau tadi Bu Dr. Is menyampaikan ada lembar jurnal, nah tugas itu bisa dalam bentuk format seperti yang tadi sampaikan, itu harus mengarah kepada pembentukan 5 karakter. Ya, karakter anak. Yaitu yang pertama religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. Itu bisa. Nah, dengan cara apa? Ya, anak diberi tugas untuk menyampaikan semua aktivitas yang mengarah kepada pembentukan 5 nilai karakter. Ya misalnya, berarti kalau gitu instrumennya gunakan instrumen instrumen jurnal. Jadi hari apa, prakteknya seperti apa. Nah, nanti muncul ada nilai karakter. Religius misalnya, kalau umat muslim melaksanakan sholat wajib 5 waktu tepat waktu. Kemudian bisa jadi nilai karakter integritas misalnya. Peserta didik menyampaikan dengan instrumen yang telah dibuat. Misalnya baik mulai TK sampai SLTA menyampaikan ikut membersihkan tempat tidur, menyapu kamar, misalnya membersihkan nyuci piring, terus bisa mengambil sampah di halaman. Saya pikir ini adalah hal yang penting dilakukan oleh peserta didik. Saya pikir ini pembentukan karakter yang hebat. Atau juga karena ini masa COVID misalnya. Nah, sekarang kan pemerintah mengeluarkan kebijakan, ada belajar di televisi, khususnya TV pemerintah TVRI setiap jam-jam tertentu. Nah, menyampaikan belajar di TVRI, itu adalah nilai karakter kemandirian. Classmate yang berbahagia, sahabat luar biasa. Nah, oleh karena itu, maaf, sedikit salah. Masih muncul saya kah? Masih Pak, aman. Oke. Bentar. Ya, itu tugas yang bisa dilakukan oleh guru. Bagaimana tekniknya? Nah, sekarang masalah teknik. Kita nanti akan kembangkan misalnya di Google Form. Tentu saja dengan asumsi, dengan kebijakan pemerintah, misalnya sekarang ada mengeluarkan yang dikeluhkan masalah kuota, nanti disinilah guru memang harus pandai-pandai membuat sebuah aplikasi, bukan membuat ya, paling bisa memanfaatkan aplikasi yang sudah disediakan di dalam internet. Yang paling mudah memang WhatsApp. Memang semua aplikasi ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, namun konsep tugas ini harus dipegang. Nah, selanjutnya yang menarik di sini bagaimana tentang keterampilannya. Nah, misalnya dari semua kegiatan peserta didik, tadi yang sudah disebutkan penilaian sikap, itu bisa menjadi sebuah laporan keterampilan. Bagaimana cara membuat laporan keterampilan? Kalau tadi membuat di jurnal, nah kalau sekarang misalnya semua aktivitasnya dipoto, kemudian misalnya mulai dari
bangun pagi, sholat subuh, kemudian baca Quran, kemudian membantu ibu, kemudian belajar di TV, termasuk tadi membersihkan halaman, semua kegiatan itu dipoto, kemudian dijadikan film misalnya, atau dijadikan slide. Nah, itu adalah sebuah keterampilan. Jadi keterampilannya difokuskan kepada pembentukan sikap. Namun di sini perlu kami sampaikan juga, bukan berarti menghindari atau meninggalkan aspek pengetahuannya, hanya porsinya sedikit. Saya pikir pengetahuan tetap penting, tapi harus dimodifikasi sehingga mereka betul-betul suka. Sebab kita pahami di awal bahwa di sini pada masa pandemi ini, jadi capaian kurikulum itu tidak diutamakan. Yang paling utama adalah bagaimana tetap menjaga motivasi, tetap menjaga bagaimana mereka tetap minat belajar tinggi, bagaimana menjaga karakter. Sebab bahaya kalau terjadi putus komunikasi dengan pendidikan. Nah, yang kedua, bentuk penilaian yang bisa dilakukan adalah bentuk forum diskusi. Di sini disebutkan pembelajaran terpisah jarak tak harus membuat komunikasi biasa terjalin di ruang kelas menjadi terhambat. Artinya, meskipun kita dengan para siswa berada jarak yang berbeda, maka seorang guru tetap harus kreatif. Bagaimana tetap membuat forum diskusi dari hal yang paling kecil, misalnya grup WA, kalau bisa memang Google Classroom, atau memang kalau ada data dan kuat bisa kita curah pendapat, komunikasi di dalam Zoom misalnya sekarang karena sudah begitu semua tahu. Nah, maka ya pertemuan virtual menjadi pilihan terbaik. Maka di sana bisa juga kontennya itu bisa mengenai laporan apa yang tengah dilakukan oleh siswa, termasuk di dalamnya ada refleksi. Ya, guru itu perlu menyampaikan refleksi bagaimana nih pembelajaran kalian dengan cara seperti ini itu dibangun sehingga memang peserta didik tetap merasa diperhatikan. Jadi jangan sampai hanya sekadar seremoni, tapi betul-betul menggali apa saja yang berkembang selama ini. Yang selanjutnya tidak pelaksanaan bentuk penilaian juga bisa dalam bentuk entry jurnal. Ya mirip-mirip tugas lah ya. Jadi bila tugas dan tes berfungsi sebagai sumber evaluasi, entry jurnal itu dilakukan secara periodik dapat digunakan sebagai sumber asesmen. Ya itu jadi ini mirip-mirip semua. Ya entry jurnal itu kayak tadi. Jadi semua yang dilakukan oleh peserta didik dengan cara komunikasi yang memotivasi, jadi peserta didik bisa menyampaikan apa yang tengah terjadi. Saya pikir jejak digitalnya, jejak selama dia melakukan aktivitas di rumah, itu bisa disampaikan. Dan itu semua juga bisa dilakukan lagi-lagi, bisa dengan WA, Google Form. Ya, saya pikir ini yang, kalau mau yang berbayar bisa Zoho, bisa Edmodo, tapi karena yang paling populer adalah Google Form, ini bisa dijadikan. Tapi jangan tidak berhenti ketika sudah ngisi kemudian putus komunikasi, enggak. Setelah Google Form ada responden, maka di sana harus dibangun komunikasi yang erat. Ya minimal lah kalau memang belum low respon misalnya bisa ditelepon, bisa di chat, orang tuanya ditanya. Jadi tentu guru di sini harus memiliki respek yang kuat terhadap perkembangan anak didik di semasa COVID. Selanjutnya yang tidak jauh kalah penting juga, sebagaimana tadi sudah disampaikan, ya bentuk tugas ada juga kita bisa menyelenggarakan tes secara tersendiri. Jadi tes tetap dibutuhkan sebagai evaluasi proses pembelajaran. Ya meskipun tesnya tidak seperti dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang ada di KIKD yang ada di dalam indikator secara maksimal. Tentu mengacu pada kurikulum yang telah disederhanakan, kurikulum yang dimanfaatkan, yang digunakan semasa COVID. Nah, artinya memang semua guru tetap harus membuat rancangan pembelajaran, rancangan RPP, agar nanti ketika membuat tesnya pun tidak jor-joran, tapi mengikuti kaidah-kaidah yang sudah yang diperlukan. Baik, classmate yang berbahagia, barangkali tadi sudah disampaikan, ya prinsipnya adalah ranah penilaian seperti ini. Tapi kita fokus bahwa sikap ini
adalah tetap, dan keterampilan adalah sesuatu yang perlu dijaga pada masa pandemi. Sekali lagi, jadi kalau di sini porsinya 30%, ini untuk pengetahuan nanti menjadi kecil. Nah, pada kesempatan ini nanti saya akan mengajak kepada classmate semua, kalau tadi kita bicara tentang Google Form, dan satu lagi barangkali yang terlewat, kita akan nanti praktekkan bagaimana kuisis, sebab ya ada sedikit perbedaan. Nah, ini sekali lagi kita harus mengikuti kaidah ini. Ada mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pendokumentasian, pengolahan, dan pelaporan. Nah, barangkali nanti saya akan fokus bagaimana cara di dalam perencanaan membuat dari soal yang manual menjadi soal online misalnya, baik menggunakan kuisis maupun menggunakan Google Form. Nah, ini barangkali contoh aplikasi yang akan saya sodorkan pada kesempatan ini. Saya mengajak kepada sahabat yang luar biasa, classmate dan insan edukasi, kita coba nanti akan simulasi dulu. Ya misalnya nih, saya akan coba mulai dari bagaimana menggunakan quizzes, bagaimana menggunakan Google Form. Nah, pada kesempatan ini saya nanti akan mengajak melakukan simulasi quizzes. Barangkali Pak Roland bisa disampaikan ke peserta, biar saya bisa memantau misalnya seperti apa nih quizzes ini, ya, dengan kode akses, bukan kode akses yang muncul di sini Pak Roland, tadi saya sudah sampaikan, coba bisa di chat di mana di YouTube atau barangkali yang bisa diterima oleh para peserta semua. Ya, saya sambil nunggu. Baik. Ya, silakan. Barusan saya juga share di live chat di YouTube ya. Jadi http://2 joinmyquiz.com dengan kodenya sudah sudah disampaikan juga sama Pak Anan. Kodenya ini 674014. Ya. Gitu. Saya akan lihat siapa saja yang sudah masuk misalnya. Di sini siapa yang sudah masuk. Sekarang sudah lain lagi Pak, Mas Ulan. Oh gitu, jadi, sudah lain lagi. Kodenya berapa Pak? Jadi inilah yang saya sebut bahwa di quizzes ini, jadi kodenya dia akan berubah, beda dengan. Nah, ini kodenya saya akan tampilkan ya. Oke, silakan. Saya akan tampilkan share screen. Share screen yang sedang saya tampilkan adalah, bentar ya. Oke, berarti internet ya. Ini. Nah, ini kode aksesnya. Jadi kode aksesnya sudah lain lagi, Mas Roland. Inilah yang saya sebut. Yang saya sebut memang ada sedikit perbedaan, tapi bedanya menurut saya quizzes di masa COVID ini apabila digunakan memang cukup menarik gitu, karena di sana ada unsur game-nya. Jadi tidak ya. Baik, silakan di-share barangkali semua teman classmate yang sedang melihat tayangan seperti ini. Saya akan start, nanti akan kelihatan siapa yang sudah masuk. Nih asumsinya saya sebagai guru, kemudian semua teman classmate sebagai peserta didik misalnya. Ya. Sudah lain lagi, Pak. Oke, jadi ya. Saya cek ya. Ini jadi salah satu, harusnya langsung tadi saya cek ulang. Saya masuk. Oke. Saya start. Tuh udah lain lagi kan? Ya. Ya. Jadi intinya masuk dulu Pak ke quizzes ya Pak ya? Ya. Oke, saya akan keluar dulu ya. Quizzes. Ya. My library. Saya coba dulu ya. Langsung biar simulasi. Oke. Nah, ini continue. Sudah ada 14 question. No player. Sudah lain lagi nih. Saya cek dulu ya. Saya coba end game dulu.
Nah, semua seperti ini kalau classmate. Makanya saya akan coba. Oh, sudah lain lagi. Oke. Baik. Jadi sekarang kita Oke. masuk dulu ke Ya. quizisnya ya Pak ya, ke quizisnya. Sebentar saya share lagi. Join my Bentar, quiz. Mas Roland. Gimana Pak? Jadi karena quizis ini kodenya berubah-ubah terus, inilah yang jadi ketika penampilan dia harus dalam posisi sesuai kodenya. Saya akan cek dulu di sini kalau gitu. Barangkali nanti ada teman classmate yang merasa ini beda-beda lagi, memang betul lah. Jadi kalau tidak sukses di sini, saya akan siapkan di Google Form sambil kita perbaiki. Oke. Start. Mudah-mudahan nih berhasil. Oh, belum ada pemain, Pak. Belum ada yang masuk kayaknya. Iya, langkah pertama. Jadi kita satu-satu Pak. Langkah pertama ya, baik. adalah teman-teman semua diharapkan masuk ke aplikasi Quizizz melalui link yang akan saya sebutkan ini. Ya, baik. Ini linknya adalah langsung aja Pak, join my quiz aja, nggak usah HTTP. joinmyquiz.com. Ya. joinmyquiz.com, silakan. Nah, ini sudah ada 2 orang. Oke, joinmyquiz.com, silakan. Nah, ini sudah ada 4 orang, Pak. Ya, joinmyquiz.com, silakan masuk teman-teman classmate semua, ya. Insan Edukasi dan sahabat luar biasa. Setelah masuk di sini nanti akan baru kita generate kodenya gitu kan Pak ya. Ini artinya sudah masuk Pak. Nanti saya tinggal start. Jadi semua classmate yang berbahagia nanti mengerjakan soalnya sesuai dengan instruksi dari sini. Baik, silakan. Ya. Ini udah mulai bermasuk. Ya, kita nanti nunggu beberapa orang. Baik. Untuk tampil dulu. Ya, saya barangkali nanti kalau sudah ada sekitar 30 orang lah mudah-mudahan. Di sini baru sudah ada 16 orang. Ya. Ya, ini simulasi ya. Nanti kita akan buat bagaimana cara membuat soalnya. Ini biar teman-teman semua. Kalau konteksnya TK dan PLB, ini asistensi dari orang tua sangat penting ya Pak ya? Berarti ya, betul. Di sini itu Pak, di sini ada unsur mainnya Pak, ada unsur game-nya. Betul. Ya, baik. Nah, ini sudah lumayan banyak Pak. Ya, saya tahun 30 akan start saja. Silakan. Ya, baik, silahkan classmate semua siap-siap menjawab sebab dia akan bergerak dan akan end sendiri begitu ketika waktunya sudah habis. Baik, saya akan mulai. Classmate silakan. Nah, ini contoh soal yang saya buat adalah contoh soal random dari kelas 6, Pak. Nah, jadi Mas Roland seperti ini. Iya. Ini leaderboard ini berarti klasmennya, Pak ya? Iya, ini kelas asumsinya siswa yang sedang menjawab. Jadi mana yang benar salah, yang itu kelihatan di sini. Atau misalnya warna merah itu adalah warna yang salah. Nah, ini tapi di sini ada unsur game. Tampilan adminnya seperti ini Pak ya. Ini tampilan adminnya. Kalau tampilan dari peserta didik beda lagi ya Pak ya. Itu tampilannya nanti akan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di Quizizz ya Pak ya. Ya, baik. Jadi tadi saya dimunculkan suaranya, sekarang dimatikan. Jadi Mas Roland, kenapa saya memunculkan ini? Karena ini adalah salah satu opsi. Ya, salah satu opsi bagaimana mengelola pembelajaran yang menarik. Sebab pada masa pandemi ini bukan pengetahuan saja, tapi motivasi harus dijaga gitu. Motivasi harus dijaga. Kita tahu di awal-awal tadi sebutkan bahwa memang harus pembentukan sikap. Nanti kita ke sikapnya. Tapi memang pada kesempatan ini saya memunculkan dari aspek bagaimana cara membuat aplikasi di Google
maksud saya di kuisis ini. Baik, kita tunggu sampai tuntas dulu. Ini beberapa menit saja sebenarnya. Tinggal. Jadi ini adalah contoh-contoh hasil jawaban-jawaban peserta didik. Jadi ada yang warna warna merah itu yang jelas merah itu salah. Terus ada juga di sini kelemahannya perlu saya sampaikan. Jadi ada beberapa classmate yang memang terlempar. Nah, ini kayak ini terlempar nih, tidak bisa jawab itu karena terlempar. Jadi harus diantisipasi. Tentu saja harus ada semacam latihan penguasaan agar memang classmate nanti di dalam ketika membuat soal tidak salah. Di sini ada akurasi yang sudah masuk ini baru 59%. Ya. Ini kebetulan classmate yang berbahagia. Soal yang saya buat adalah soal SD campuran. Ini karena saya kelas 6 SD. Ada pendidikan agama, ada PKN, bahasa Indonesia, IPA, IPS, saya munculkan. Nah, di sini jadi kelihatan siapa yang unggul misalnya. Di sini ada nama Ibu Ari Fitriani. Misalnya ini kalau siswa ya, ada Ari Fitriani. Kemudian ada Budi Laksono. Dan ini yang saya sebut gamenya. Jadi kelihatan dia posisi keberapa misalnya. Dia siapa cepat dan benar, cepat, tepat, maka dialah yang akan menempati posisi tertinggi. Nah, sini kita tunggu dulu sampai tuntas. Classmate yang berbahagia, sambil saya jelaskan barangkali, ya saya yakin classmate semua sedang masih mengisi. Hasilnya pun bisa dilihat. Ya, berapa hasil dan bisa bisa di-convert ke dalam Excel sehingga kita bisa tahu berapa capaian hasil yang telah dibuat oleh peserta didik atau siswa semua. Saya pikir di TK juga bisa, tapi harus didampingi oleh orang tua. Di SMA apalagi bisa, SLTP, MTS juga bisa, SD juga bisa. Hanya tentu saja di sini harus ada kemampuan pengolahan yang bisa dilakukan, yang harus dilakukan oleh seorang guru. Baik, kita tunggu presentasinya sudah. Ini posisi benarnya. Baik, masih ada. Ya. Nah, ya masih sekitar berapa persen. Nanti yang kebetulan tidak menjawab, kita akan tutup saja, biar supaya nanti kita bisa melanjutkan materi. Tapi kita tunggu sampai yang paling akhir sudah tuntas. Nah, ini 5 orang ini, ya 5 orang ini, Ibu Ari, Pak Budi, Pak Antok, Pak Dia, ini sudah menyelesaikan. Jadi gitu, Mas Ulan. Baik, saya akan tutup saja biar bisa efektif. Mohon maaf pada classmate, kita akan praktekkan bagaimana cara masuk, cara membuat, dan cara nge-share. Saya pikir kalau nge-share mudah saja. Iya. Silakan, baik, Pak. saya akan game saja, mohon maaf. Tapi di sini saya akan laporkan, di sini kelebihannya ada 5 top. Nah ini, ada laporan 5 top terbaik, tercepat di antara semua classmate yang membuat jawaban pada kesempatan ini. Baik, saya mohon maaf, saya akan end game saja. Atau saya akan stop share, barangkali masih jalan. Saya akan masuk sekarang ke ini. Ke bagaimana cara membuat kuisis. Kayak tadi di mana? Nah, oke. Nah, kembali kepada konsep ini, Mas Roland. Jadi prinsipnya di dalam Nah, prinsipnya di dalam masa PJJ ini, masa penilaian PJJ, itu tetap harus mengikuti alur ini. Jadi tidak seenak dewe, tapi mengikuti konsep, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian yang sudah ditetapkan. Tadi saya sudah memperlihatkan kuisis. Bagaimana cara membuat kuisis? Nah ini. Ya, barangkali saya cek dulu, biar teman-teman nanti fokus. Saya akan keluar dulu dari endgame-nya. Ya, mohon maaf, saya tutup dulu endgame. Ya, karena ini sekedar sebuah praktik ya. Oke, di sini ada
hasilnya. Di sini ada juara ke-1, ke-2, dan ke-3. Baik, saya kembali ke sini. Ya, classmate yang berbahagia, sebagaimana yang tadi kita pahami bahwa langkah pertama membuat soal kuis itu masuk ke kita harus daftar dulu, kita harus login dulu. Ya, asumsinya classmate semua anggap saja sudah bisa. Hanya ada yang paling penting ketika kita sudah login adalah menyiapkan soal. Jadi soal tidak dadakan, tapi soal sudah disiapkan. Ya, soal ini adalah soal yang sudah mengikuti alur sesuai dengan perencanaan. Tadi sudah sesuai dengan tujuan yang sudah dituangkan dalam kisi-kisi. Kemudian soal dibuat manual. Nah, misalnya saya masuk ke sini, soal yang sudah siapkan, misalnya saya akan share screen lagi nih. Ya, biar ini contoh soal. Saya share screen ini. Sudah kelihatan ya, Mas Roland? Ya, ini sudah, adalah Pak. Soal untuk kelas 6. Ini soal yang sudah saya siapkan untuk dimasukkan semua ke aplikasi Quizzes. Baik, saya akan praktekkan sekarang. Mas Roland, mohon maaf, saya pindah ke sini. Kelihatan nggak di sana? Pindah nggak? Pindah, Pak. Iya. Oh ya, oke. Berarti saya akan coba ketika kita sudah login. Nah, mana ciri sudah login? Di sini. Sudah ada, ya kalau kita memasukkan foto, kemudian kita masukkan nama, saya akan login, saya tidak akan menyampaikan login secara login di sini. Tapi kita harus masuk ke http://quizzes.com baru bisa login. Nah, saya akan mempraktekkan saja dulu di sini bagaimana cara membuat soal quizzes. Nah, di sini kita akan masuk ke quiz misalnya, saya baru, ya. Nah, masuk, contohnya nama quiznya, misalnya tadi saya sudah sebutkan, soal umum aja ya, soal umum kelas 6 misalnya. Jadi saya membuat soal ini adalah soal kelas 6. Maka di sini kita misalnya untuk suka-suka PAN sajalah kategorinya. Maka kita next, nah muncullah seperti ini. Ya, kita bisa memasukkan, jadi classmate semua perlu saya sampaikan di sini juga bahwa quizzes.com ini sebenarnya bisa kita mengambil contoh-contoh soal yang dibuat oleh orang lain. Ya, misalnya tadi contoh soal yang saya buat, yang tadi yang sudah ditayangkan itu bisa diambil. Tergantung di sini apa nanti masuk kepada soal yang bisa diedit oleh orang lain atau tidak. Oke, nanti kita akan lihat di sini. Nah, kalau ini tulisan public, artinya semua orang bisa download, bisa ngambil soal. Terkecuali kalau private, artinya private ini khusus untuk kita saja, orang lain tidak bisa melihatnya. Nah, misalnya kita akan membuat soal yang sudah kita tadi buatkan, namanya adalah soal umum kelas 6. Nah, ini banyak sekali sebenarnya. Ada multi choice, ada checkbox, fill in the blank, ya ada full, open-ended, dan slide. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokus ke multiple choice dulu. Nah, baik, misalnya kita sudah masuk, di sini ada question first, ya, ada pertanyaan pertama. Nah, mudah saja sebenarnya dalam membuat ini, kita langsung masuk ke, langsung masuk ke contoh soal yang tadi sudah dibuat. Misalnya langsung saja di blok di sini. Ya, blok di sini, kemudian Ctrl C, saya akan percepat di sini. Kemudian oke. Misalnya ini soal saya download dari biar cepat, saya akan seperti dulu. Ya, baik. Ini sudah terbuat satu soal. Ya, maka di sini kita harus, ini jawabannya apa dari soal ini? Ini contoh wujud nilai kebersamaan dalam kehidupan siswa misalnya. Maka di sini belum ditentukan soal apa jawabannya. Maka kita bisa misalnya memilih ini. Nah, berarti pilihannya di sini adalah memberi makan orang miskin. Bisa kita menambahkan ABC lagi di sini.
Nah, waktunya berapa setiap soal? Nah, tergantung mau 5 detik, mau 10 detik, tergantung tingkat kesulitan. Misalnya ini karena mudah, saya tentukan kalau untuk anak SD misalnya ya 10 lah. Ya, 10. Maka ini save. Setelah di-save, maka dia buat soal baru. Oke, misalnya saya buat satu lagi soal multiple choice, masih multiple choice karena contoh soal yang saya buat di sini adalah multiple choice. Misalnya saya buat soal kedua, biasa di copy, masuk ke quizzes, sudah ada. Ya. Nah, di Indonesia pemilihan umum ya parlemen diadakan setiap. Nah, ini waktunya saya hapus saja biar tidak. Nah, maka pilih di sini adalah checklist yang 5 tahun. Artinya jawaban yang benarnya ini. Ya, kalau sudah diberi jawaban, kita save ulang. Nah, saya ingin memberikan contoh. Barangkali karena ini bagaimana ini kan ada 4 option. Di SD kan cuma 3 option misalnya. Ya tinggal dihapus ini saja. Saya akan contohkan ini yang, nah ini saya buatkan misalnya soal. Ini bisa diaplikasikan di TK juga ya Pak Anan ya? Betul. Ini Pak prinsipnya kreativitas guru menyesuaikan masalah konten. Saya mungkin barangkali untuk memperlihatkan teman-teman, untuk meyakinkan bahwa proses pembuatan ini sangat mudah. Tinggal kita ada kemauan. Ya, saya akan, ini barangkali ada yang masih bertanya, ini bagaimana soal yang SD kan optionnya cuma 3 gitu. Ini kan 4. Tadi saya sudah lakukan bahwa pembuatan soal seperti ini, nah ini untuk meyakinkan kita semua bahwa ini mudah. Oke. Ya, baik. Saya akan, ini sudah diganti 4. Oke. Oh ya. Nah, classmate yang berbahagia, ketika ini di-save, ini dia tidak mau save. Artinya belum ada pilihan jawaban yang kita berikan. Nah, di sini kan misalnya rahasia ya. Nah, itu sudah ada. Baru dia bisa di-save. Oke, classmate yang berbahagia, karena kita waktu tidak terlalu banyak, silakan nanti kita bisa chat dan bisa berdiskusi. Hanya barangkali saya menyampaikan simulasi. Saya pikir ini salah satu option ya dari kejenuhan sebagian siswa ketika soal-soal hanya berbentuk tulisan saja. Tapi di sini ada unsur game ya. Selebihnya tentang hasilnya bisa persis mirip yang di Google Form, bagaimana cara mengolahnya. Namun di sini sekali lagi, kenapa saya menyampaikan ini? Karena ini ada unsur fun-nya, ada unsur kayak main game lah, kayak main. Betul. Oke, classmate yang berbahagia, saya melihat kalau sisi, karena tadi Bu Haji Is yang lumayan menyampaikan banyak, tapi ini teknis barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Classmate saya akan keluar stop screen. Ya, barangkali nanti ada beberapa hal yang disampaikan oleh kita semua, sehingga kita bisa berdiskusi di tempat ini. Baik. Oke, Mas Anan, kita waktu tidak terlalu banyak. Betul. Terima kasih Pak Anan Bayaki atas pemaparannya. Tadi lebih teknikal ya Pak ya. Dan ternyata sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa dikatakan gratisan ya Pak ya, yang bisa kita manfaatkan untuk bisa menunjang proses pembelajaran jarak jauh. Nah ini fokusnya di penilaian. Kemarin di Instagram Live dengan Mas Fajar Sidik juga kita juga banyak mengupas tuntas tentang platform-platform lainnya yang bisa kita manfaatkan. Nah tentunya pastinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah. Nah kabar baiknya adalah beberapa hari yang lalu kan sudah ketok palu Pak ya di DPR, bahkan kementerian juga sudah mengeluarkan surat edaran gitu ya, bahwa
pemerintah itu akan membantu untuk kuota internet bagi guru, bagi peserta didik gitu ya, yang dapat menunjang proses pembelajaran jarak jauh lebih maksimal. Karena kita tahu sendiri bahwa banyak sekali cerita-cerita gitu ya, anak-anak yang terpaksa untuk gantian karena gadgetnya kurang, bahkan yang tidak mengikuti proses pembelajaran karena tidak memiliki kuota internet. Intinya pemerintah terus bergerak untuk menciptakan solusi-solusi. Nah, webinar workshop online kali ini juga merupakan salah satu bentuk dari solusi seperti itu, Pak.